Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar soal terkait dengan seleksi sekolah rakyat tahun 2026. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Jadi teman-teman, pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk membahas FR hari pertama soal penata layanan operasional wali asrama pada pelaksanaan kompetensi teknis Sekolah Rakyat tahun 2026. Seperti apa FR soal hari pertama? Kita awali dengan pembahasan materi pokok di seleksi Sekolah Rakyat. Jadi teman-teman, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, bahwasanya materi pokok seleksi kompetensi pengadaan P3K SDM Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 khususnya berkaitan dengan formasi penata layanan operasional wali asuh atau wali asrama yang pertama. Jadi melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan menyusun rencana layanan operasional. Kemudian yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Kemudian yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan terakhir, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Jadi ada 5 materi pokok untuk kompetensi teknis terkait dengan formasi penata layanan operasional wali asuh atau wali asrama. Seperti apa FR yang kami dapatkan berdasarkan pengalaman peserta yang sudah tes ya di hari pertama, teman-teman. Kita awali dengan soal yang pertama ini. Seorang peserta didik beberapa kali tidak mengikuti kegiatan malam tanpa izin. Sebagai wali asrama, tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Jadi sebagai wali asrama, teman-teman, dalam menghadapi permasalahan terkait dengan beberapa kali tidak mengikuti kegiatan malam tanpa izin, opsi yang tepat itu adalah opsi yang A. Jadi bagaimana kita harus memberikan pembinaan. Kemudian pembinaan itu dilakukan dengan catatan diawali dengan mengidentifikasi penyebab kenapa ketidakhadiran peserta didik tersebut. Sehingga opsi yang tepat opsi yang A. Berikutnya soal nomor 2. Sebelum kegiatan luar asrama dimulai, wali asrama harus memastikan kesiapan layanan operasional. Tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Jadi sebelum adanya kegiatan yang dilaksanakan di luar asrama, apa yang wajib dilakukan wali asrama? Memastikan kesiapannya. Opsi yang tepat teman-teman soal nomor 2 itu adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kita wajib memastikan bahwasanya seluruh perlengkapan tersedia dan layak digunakan. Berikutnya kita lanjut soal nomor 3. Dinyatakan bahwasanya hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat peserta didik yang sering melanggar jadwal belajar malam. Tindakan yang paling tepat sebagai wali asrama adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Opsi yang tepat terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan terkait dengan hasil evaluasi, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Jadi kita mengidentifikasi penyebab pelanggaran sebelum menetapkan tindak lanjut. Kita lanjutkan soal nomor 4. Selama pelaksanaan kegiatan asrama terjadi perubahan jadwal karena cuaca buruk. Jadi permasalahan di sini terkait dengan cuaca ya. Sehingga ada perubahan pergeseran jadwal. Tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, menghentikan seluruh kegiatan, menunggu arahan, ataukah opsi yang C, meminta peserta kembali ke kamar, ataukah opsi yang D, menyesuaikan, ataukah opsi yang E, menyusun laporan perubahan jadwal kegiatan. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. Jadi bagaimana kita menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Berikutnya soal nomor 5. Dinyatakan bahwasanya pada akhir semester, wali asrama diminta mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Tindakan yang paling tepat adalah, jadi bagaimana
cara mengevaluasi pelaksanaan layanan. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E, teman-teman. Opsi yang tepat, soal nomor 5, itu adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kita harus mampu membandingkan, mensandingkan hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Kita lanjutkan kembali soal nomor 6. Dinyatakan bahwasanya seorang peserta didik tampak menyendiri dan enggan mengikuti kegiatan kelompok selama beberapa hari. Tindakan yang paling tepat dilakukan wali asrama adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat, teman-teman, soal nomor 6 itu adalah opsi yang B. Jadi bagaimana kita mengamati, kemudian kita wajib mengidentifikasi atau menggali penyebab perubahan sikap yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Opsi yang B. Berikutnya soal nomor 7. Dinyatakan wali asrama ini menerima laporan adanya kerusakan fasilitas kamar mandi yang mengganggu aktivitas peserta didik. Tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat ketika ada laporan kerusakan fasilitas di tempat kita bertugas itu adalah opsi yang A. Jadi kita wajib menyampaikan dengan cara mengusulkan perbaikan berdasarkan tingkat urgensi kerusakan fasilitas. Berikutnya soal nomor 8. Sebelum kegiatan pembinaan dimulai, wali asrama diminta memastikan seluruh petugas memahami tugas masing-masing. Tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat, teman-teman, di nomor 8 itu adalah opsi yang D. Jadi melakukan koordinasi ya, dan komunikasi, kemudian pembagian tugas kepada seluruh petugas. Sehingga bisa memahami tugas dari masing-masing. Kita lanjutkan soal nomor 9. Selama pelaksanaan kegiatan malam, ternyata listrik padam sehingga sebagian agenda tidak dapat berlangsung sesuai rencana. Tindakan yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Jadi kita wajib menyesuaikan dengan kondisi, kemudian kegiatan, kita menggunakan prosedur alternatif yang telah disiapkan. Sehingga acaranya tetap bisa berjalan. Berikutnya soal nomor 10. Seorang peserta didik mengalami cedera ringan saat mengikuti kegiatan olahraga di asrama. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Jadi cedera ringan ya kata kuncinya di sini teman-teman. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang A. Jadi kita memberikan pertolongan awal sebagai bentuk kepedulian sebagai wali asrama sesuai prosedur yang berlaku. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 11. Hasil kajian menunjukkan keterbatasan jumlah petugas menyebabkan layanan malam tidak berjalan optimal. Sebelum pelaksanaan layanan berikutnya, langkah yang paling tepat dilakukan adalah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C. Jadi menyusun pembagian tugas berdasarkan prioritas layanan dan ketersediaan sumber daya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Dinyatakan bahwasanya sebelum kegiatan perkemahan dilaksanakan, wali asrama menemukan sebagian perlengkapan keselamatan belum memenuhi standar yang ditentukan. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Jadi kita memastikan bahwasanya seluruh perlengkapan memenuhi standar sebelum kegiatan dilaksanakan. Kita lanjutkan teman-teman soal nomor 13. Saat pelaksanaan kegiatan asrama berlangsung, ternyata terjadi gangguan distribusi air bersih sehingga aktivitas peserta didik tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Sebagai wali asrama, tindakan yang paling tepat, jadi sekali lagi yang paling tepat adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. Jadi kita tetap harus mampu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan menyesuaikan layanan sesuai dengan kondisi dengan tetap mengutamakan kebutuhan peserta didik. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14. Dinyatakan setelah program pembinaan berjalan selama 1 semester, angka pelanggaran disiplin ini mengalami penurunan. Tetapi tingkat kepuasan peserta didik terhadap layanan belum mencapai target. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E.
Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Jadi kita wajib melakukan evaluasi terhadap capaian, kemudian hambatan dan efektivitas layanan operasional. Baik teman-teman, kita sudah berada pada akhir penghujung video kali ini ya. Di soal nomor 15, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab sekaligus soal nomor 15 ini sebagai soal tugas ya. Sekiranya apa yang menjadi jawaban terbaik, tuliskan di dalam kolom komentar. Kemudian apa yang menjadi alasan teman-teman memilih opsi tersebut. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Itu tadi teman-teman berkaitan dengan FR kompetensi teknis di seleksi sekolah rakyat hari pertama ya. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dan membagikan soal-soal FR terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat ya tahun 2026 dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, kemudian share sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat teman-teman. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.